Gerakan membaca dan mencintai firman. Ya, 1 minggu ini, saudara, saya menyampaikan materi tentang bagaimana supaya kita mulai bersemangat, bergairah membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pengetahuan. Ya, apa yang Anda ketahui itu menunjukkan siapa Anda. Semakin banyak yang kita tahu, maka kualitas kita semakin naik. Jadi pengetahuan itu penting sekali. Jadi ingat, firman Tuhan itu adalah pengetahuan. Itu sebabnya kita harus mulai bergerak membaca dan mencintai firman Tuhan. Sesibuk apapun Bapak Ibu, ya, jangan pernah lewatkan satu hari tanpa membaca firman Tuhan. Haleluya. Karena orang Kristen yang tidak membaca firman Tuhan, dia bagaikan orang yang bodoh, ya, yang tak tahu harus berbuat apa-apa, tak ada pengetahuannya. Dan ingat saudara, orang yang tidak memiliki pengetahuan, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah? Di dunia ini, baik orang bodoh, orang pintar, semuanya sama-sama ada masalahnya. Saudara pernah lihat bahwa orang bodoh tidak ada masalahnya? Orang bodoh pun ada masalah, orang pintar pun ada masalah. Kita lihat firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya, kegemarannya, kesukaannya. Ini berbicara tentang saudara-saudara kesukaan. Apa yang menjadi kesukaan kita? Disinilah kunci rahasia sukses dari seorang Raja Daud. Dia mengatakan bahwa yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu. Taurat itu artinya firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi ketika kita mulai membaca firman Tuhan, maka ada yang kita renungkan. Saya percaya sepanjang hari kita pasti ada waktu merenung, betul nggak? Merenungkan nasib, kan gitu, merenungkan keadaan. Ini sudah mau bulan Desember, dan biasanya iblis sangat bekerja keras di bulan Desember. Karena kita gini, bulan Desember itulah bulan yang dimana kita fokus dengan baju baru, sepatu baru, ya. Bapak-bapak mulai memikirkan jas baru. Bapak-bapak yang punya jas sesekali pakailah jas itu. Saya selalu bilang bahwa kadang-kadang kan gitu loh, orang pakai jas cuma 2 kali seumur hidupnya. Ketika dia menikah dan meninggal. Ya. Jadi ini adalah bulan-bulan perenungan. Ya. Apa yang Anda renungkan itu mempengaruhi pikiranmu, saudara-saudara. Itu mempengaruhi kehidupanmu. Kalau kita merenungkan yang negatif, maka kita pasti mendapat yang negatif. Raja Daud mengatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan sikap, ya, dan pandangan Raja Daud terhadap firman Tuhan. Ini adalah sukses daripada seorang Raja Daud. Dulu kan belum ada namanya universitas seperti universitas sekarang. Belum ada namanya Universitas Indonesia. Belum ada namanya Universitas Sumatera Utara. Belum ada Universitas Gajah Mada. Belum ada Universitas Pajajaran. Belum ada Brawijaya. Ya, belum ada saudara kampus-kampus hebat. Tapi Raja Daud sudah menemukan rahasia kesuksesannya. Ya. Dia mengatakan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 72. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, bagiku, kata Raja Daud. Ya, jadi bagi Raja Daud. Jadi kalau saudara mengikuti teladan dari Raja Daud, maka saudara juga berpotensi sukses seperti Raja Daud. Walaupun mungkin saudara nggak ada sekolahnya, walaupun saudara nggak punya modal. Ya. Kita kan terlalu banyak alasan-alasan. Kenapa kamu tidak berhasil? Alasannya banyak sekali. Nanti dia runut mulai dari atas.
Sehingga kita cenderung menyalahkan. Ini adalah kelemahan terbesar kita. Kita selalu cenderung mencari kambing hitam di luar diri kita. Saya percaya orang-orang terkaya di Indonesia ini, ya, katakanlah salah satunya adalah Khairul Tanjung, ya, Haritanu Sudibyo, termasuk Pak Surya Paloh, Pak Prabowo, misalnya seorang pengusaha, termasuk Pak Jokowi, seorang pengusaha yang sukses dari Solo. Orang-orang ini adalah punya mental selalu mencari solusi, tidak selalu menyalahkan di luar dirinya. Ya, ingat saudara, persoalan terbesar itu selalu ada pada diri kita. Kenapa kamu nggak berhasil? Nggak ada modalku. Ya, kenapa kamu nggak berhasil? Nggak ada iniku, nggak ada S1ku, kan gitu kan? Apalagi S2ku, nggak ada. Selalu kita cenderung mencari kambing hitam di luar diri kita. Maka sampai Tuhan datang, kita akan selalu seperti ini aja, bahkan cenderung turun. Coba kaji hidupmu. Ini kan kita sudah mau masuk di bulan Desember. Ini kan masa-masa perenungan. Kalau di gereja-gereja seperti gereja-gereja HKBP, HKI, hari ini adalah pengumuman, ya, pencapaian sepanjang tahun, berapa kakak yang tambah, berapa jemaat yang meninggal. Tadi malam saya bertemu dengan salah seorang ibu, ditanya, di gerejamu mersogo tamang dimu podo isi namate sepanjang tahun. Kami nggak umumkan lagi itu, akan menunggu di sidang olon namanya deh. Nah lupa, sudah ke keluarga nggak lupa, saya ini ingat. Ya, terus dia agak sedikit sedih tadi malam karena besok suami saya, karena pasti suaminya hari ini diumumkan meninggal. Ya, ini masa-masa perenungan. Renungkan, apakah sepanjang tahun ini saudara makin naik atau cenderung stuck atau malah turun? Percayalah, ini semula dimulai dari diri kita sendiri. Makanya Raja Daud mengatakan bagaimana dia bersikap dan memandang firman Tuhan itu. Seberapa banyak di sini hari ini orang Kristen ini yang hadir semua hari ini? Ayo jujurlah dulu. Ya, udah berapa tahun umurmu sekarang? Berapa tahun umurmu? Sebutkan dalam hatimu. Udah umurku sekian tahun. Coba pertanyaannya begini, sederhana saja. Selama sekian tahun umurmu sekarang, pernah nggak dengan sengaja ya, engkau membaca firman Tuhan? Kalau pernah, kalau nggak pernah, ada yang nggak pernah. Berapa umurmu? Ya, saya sudah ingatkan kemarin berapa minggu saya ingatkan si Jian, ingat, sengaja membaca firman. Sampai saya tanya kemarin, sudah kau baca firman? Nggak tahu apa membaca atau tidak. Berapa umurmu? 16 tahun. Coba selama 16 tahun ini, ayo. Si Marco, si Nico, umur kalian sudah di bawah 50 tahun ya? Coba, pernah nggak dengan sengaja membaca firman Tuhan? Di sini letak kesuksesan orang Kristen. Kenapa kita lemah? Karena kita nggak merenungkan firman. Loh, kenapa kita nggak merenungkan firman? Karena kita nggak membaca. Kita lebih banyak membaca status orang. Lihat dia liburan, makan di sana-sana, makan di sini, dia belanja di sono, dia beli mobil. Kita yang galau. Kita merenungkan apa yang tak bisa kita lakukan. Kita lihat si Raffi Ahmad, suka-sukanya karena bertumbuhnya, sehingga kita mulai merenung 1 jam, cobalah. Kita merenungkan sesuatu yang tidak berkuasa. Ingat, itu sebabnya Yesus selama di bumi, dia mengajarkan supaya orang-orang Kristen menghormati dan menempatkan firman di atas segalanya. Orang Kristen harus memprioritaskan firman. Haleluya. Hari Rabu kemarin di ibadah tutup tahun KTM, saya kan sampaikan bahwa manusia tidak bisa hidup dari roti saja. Itu makanya yang kita yang selalu mencari roti nggak pernah hidup seutuhnya. Paling maksimal setengah mati, betul nggak? Maret debesa to ngamate
itu maka holongio. Coba, maka holongi bersatu mati. Padahal Yesus mengatakan, aku datang supaya engkau hidup. Dan bukan hanya sekedar hidup bios, tapi soe. Kenapa kita tidak menikmati soe-nya Tuhan? Karena kita tidak memiliki pikiran Tuhan. Mazmur 119 itu, bagiku, perhatikan ini, bagiku hukummu lebih berharga dari semua emas dan perak di dunia. Maka kita punya mental yang sama. Ingat, firman Tuhan itu adalah harta karun kekekalan. Apa yang sudah dapat itu bisa hilang, tapi firman itu nggak akan bisa hilang. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Hormati firman. Saudara akan melihat banyak hal yang akan berubah dalam hidupmu. Tempatkan firman itu pada posisi yang paling tinggi dalam kehidupanmu. Gerakan berdoa dan membaca firman. Orang Kristen yang tidak berdoa sama dengan orang yang tidak bernafas. Mungkin secara lahiriah, secara jasmania Anda hari ini hidup sehat, tapi rohanimu belum tentu. Kenapa rohmu tidak hidup? Karena dia tidak bernafas. Kenapa tidak bernafas? Karena engkau tidak berdoa. Dan ingat, kenapa kita perlu menyekolahkan anak kita? Supaya dia punya pengetahuan, betul nggak? Hari ini dengar, nggak ada cerita. Kalau engkau ingin anakmu sukses, perjuangkan dia, sekolahkan dia. Songoneroni lagu, alayana kokiro, satibo-tibo nak coba. Ini orang Batak, makanya orang Batak itu banyak yang sukses, saudara. Nabi naburhatni hapugusun. Coba. Anak-anak Nabi naburhatni hapugusun berhasil dia. Kemarin saya baca, saya share juga itu di grup Pelkam. Kenapa hari ini banyak anak-anak katanya tidak punya mental yang kuat? Karena dia mendapatkan kasih sayang yang tidak wajar. Ada yang berlebihan, memang ada yang kurang. Di kampung kami, orang-orang susah, anak-anaknya berhasil. Karena dia cuma pilihan satu, saya harus berhasil karena rumah bapakku kayak kandang babi di kampung gitu. Kita nggak memberikan kemudahan kepada anak-anak. Sekarang kan terlalu mudah kita, semua kita toy. Ya, kemarin aja si Quincy udah sampai sekolah. Printkan dulu nih, Pi. Oh, di sinilah perasaan itu. Udah nggak mau ku print. Sebetulnya jangan di print, jangan diantar. Ini semua kan terlalu kita menjaga anak-anak itu, sehingga nanti dia nggak bisa mengurus dirinya sendiri. Anak-anak itu harus ditempatkan pada zona kritis. Sejak itu zona kritis itu bukan negatif, karena orang yang kritis kemampuannya lebih. Dia nggak impoten, tapi potensinya keluar. Bagiku hukummu lebih berharga dari semua. Maka sama, saudara. Begitu bangun pagi-pagi nggak langsung baca firman itu, udah banyak kali masalahmu. Ini banyak masalahnya. Ingat, anak-anak perlu kita sekolahkan supaya dia punya pengetahuan. Orang Kristen yang sudah lahir baru tidak dididik dengan firman, tidak membaca firman Tuhan. Dengarkan Bapak Ibu, dia bagaikan orang yang bodoh. 1 tambah 1 berapa? Tapi cita-citaku anakku ini nanti jadi direktur Bank BCA ini. 2 tambah 2 berapa? 100 tambah 100. 100 tambah 100, 1000 yang di video itu kan. 1000 kali 1000, 100. Gimana? Anak-anak harus cerdas secara lahiriah, juga secara rohani. Firman Tuhan itu, dengar, Raja Daud menempatkan itu lebih berharga dari emas.
Kita malah cari-cari yang ini, saudara. Emas. Saya bersyukur jemaat kita ini semua rendah-rendah hatinya, semua gak ada yang pakai emas. Sebagian ada, ya kan? Sebagian ada. Kalau aku nggak pernah kupakai lah itu, saudara. Ya. Apalagi sikap Raja Daud terhadap firman ayat 18, 5, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Jadi firman Tuhan itu menyimpan keajaiban. Saudara selalu minta keajaiban. Dari mana sumber keajaiban? Dari firman. Keajaiban gak jatuh begitu saja. Dengar, orang Kristen harus cerdas. Saudara harus membaca firman, maka firman yang saudara baca, saudara renungkan, maka firman itu sendiri ketika saudara renungkan, dia adalah pribadi yang hidup, yang memberikan engkau jalan keluar di setiap masalah. Amin. Firman Tuhan bilang buat begini, jangan buat itu. Ini enggak. Pengalaman orang selalu kita renungkan. Sehingga itulah yang selalu dikatakan, manang pehuulat, manang dia pehu, dan marna haujungan katanya. Karena tidak bersumber daripada firman. Ingat, Raja Daud itu paham. Ingat, firman itu menyimpan keajaiban. Haleluya. 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 Ayat 34, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Jangan sakit hati yang kau pelihara. Ya, jangan iri hati yang kau pelihara. Taurat Tuhan itu, firman Tuhan itu. Ku renungkan firman-Mu. Agak jarang kita nyanyikan itu kan. Karena hampir kita gak merenungkan. Makanya kalau saudara gak merenungkan firman, maka yang saudara pikirkan adalah persoalan. Selalu saya katakan, dengar, iblis akan selalu menggoda kita untuk fokus dengan masalah. Karena iblis sudah mempelajari sempitnya otak kita. Iblis selalu mengarahkan fokus. Padahal lagu kita itu mengatakan, mana Ibu Samosir? Hah? Saya belum jauh. Ya, kereta tua pun kalau terlalu dipaksa rusak itu, jangan terlalu paksa. Kan ada lagu itu, bereng tu Yesusi, bereng tu Yesusi, molunai mardosa, hodiduk roha. Fokus pada Yesus. Ini fokus kita kepada Nabi Naburatnya fokus. Jadi saya pesan dari tetap doa berfokus. Ya, fokus pada Yesus. Amin. Tapi iblis selalu mengarahkan kita kepada masalah. Karena iblis tahu kalau sudah masalah nanti dipikirkan ini berantem dengan orang yang di rumah. Betul nggak? Suami memikirkan masalah, istri memikirkan, anak-anak pasti penuh dengan masalah. Sehingga ketemulah di rumah. Sedikit aja pemicunya, martahuak. Makanya rumah tangga dengarlah. Saya katakan kompaklah kalian. Amin. Jangan saling menyalahkan. Sudah bagianmu menikah dengan orang bodoh. Bodoh kali istriku Pak G. Kau yang paling bodoh. Dia baru tahu sekarang, itulah kebodohanmu. Kalau saya bersyukur saya menikah dengan orang yang tidak bodoh. Bodoh nira jauh. Makin kompaknya kami sekarang. Aduh. Saya betah di rumah. Memandang wajah. Kok ketawa kalian? Boleh berun sebelum jadi kamu. Yang
Ya yang baru ketemu seharian sampai di rumah. Ya, ini ada. Jangan dong gue mengalarm, bisa nari. Coba. Ayat 77, biarlah rahmatmu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Tauratmu adalah kegemaranku, kata Raja Daud, kesukaanku. Ayat 97, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Maka Raja Daud, dengar, persoalan Raja Daud itu nggak ada apa-apanya dengan persoalan kita. Tapi lihat Raja Daud, kuat mentalnya. Hari ini yang paling penting mental harus kuat. Amin. Amin. Jangan dibentak guru dikit orang tua langsung ikut demo. Coba. Anak-anak harus punya mental yang kuat. Halo, anak-anak. Mental harus kuat. Ya. Saya kadang nggak takut menasihati anak-anak ini. Karena seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apakah dengan mengatakan kebenaran padamu aku menjadi musuhmu? Kadang tak sudah halak siap menerima na tikos. Ni podaan hacirohan ini kembali. Mau tuh mah. Akan ini dimuruhi malam sembar minggu awalnya coba. Dengar aku pun nggak suka menanyain kenapa kau nggak ibadah, kenapa kau nggak ibadah. Tapi kan Tuhan tanya di mana si anu kok nggak ibadah? Bu Ahmad Dono. Ibu sama saya itu langsung ditanya Tuhan kan? Nah itu pasti. Bilang, unang malu Jehoma. Ya. Lanjut, coba ini adalah rahasia sukses Raja Daud ya. Mau saudara sukses? Amin. Mau sukses? Amin. Enggak. Mau sukses? Amin. Mengalusi pihamu memang datang daro. Orang sukses lari jawabannya pun apa? Mau sukses? Pagi. Ngapain kemarin? Kebongkar, memang kadang-kadang tak kebongkar, ya. Tadi malam saya berdiskusi dengan beberapa pemuda di majelis sebelum mereka pulang. Sampai saya berbahasa Inggris, saya belajar berbahasa Inggris sekarang. Ya. What do you know? Oh, ya. Will answer who are you? Bahasa Inggrisnya. Apa itu nggak tahu? Tapi itu dari hatiku, itu nggak dari mana-mana. Apa yang kamu ketahui itu akan menjawab siapa dirimu. Makanya semakin kaya engkau dengan pengetahuan, semakin banyak uangmu. Amin. Amin. Lihatlah siapa si Hotman Paris mengatakan apa? Aku tidak mengejar uang. Itu kan saya bilang tadi malam. Ya, kamu jangan mengejar kekayaan, karena dipastikan engkau akan jatuh. Dengar, setiap orang yang mengejar kekayaan pasti akan jatuh. Loh, kalau begitu perhatikan orang-orang terkaya di Indonesia, tanya, mereka tidak lagi punya ambisi mengejar kekayaan, karena mereka sudah kaya sebetulnya. Jadi kekayaan itu dimulai dari pikiran. Masa orang miskin mentalnya mau jadi kaya? Dengar, selama pikiranmu miskin, mau dikasih 5 triliun pun modalmu pasti terborong. Ya, ujung-ujungnya siapa? Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA. Inilah paling pengganggu sekarang. Setiap minggu datang notif, datang email. Jangan sampai telat ya, coba bayangkan. Saya sampai hari ini setiap satu kali dalam 2 hari, saya ditelepon oleh salah satu bank untuk ambil 40 juta katanya. Enggak, uangku banyak. Itu loh, sampai kadang saya marah. Hei, bisa nggak kalian nggak nelpon? Nelpon kan bisa sekali seminggu. Ini masa 3 kali kalian nelpon satu hari? Ya Pak, maaf Pak, menawarkan pinjaman dari bank, bunga rendah Pak katanya. Ya, di sini banyak bunga. Bunga-bunga Nippon, bunga Tenimanu. Kenapa bisa begitu? Ya, kenapa penting membaca dan mencintai firman Tuhan? Jelas, ini aplikasinya sekarang. Selama engkau tidak membaca firman, dengar, kau tidak punya jalan keluar. Firman Tuhan itu, apa tadi kata Raja Daud?
menyimpan keajaiban. Sama-sama katakan, firman Tuhan menyimpan keajaiban. Firman Tuhan lebih daripada kepingan emas dan perak. Aku menghormati, merenungkan, mengingat. Tauratmu adalah kegemaran. Bilang kiri kananmu, mari kita membaca firman. Bilang, nanti yang belum ada Alkitabnya datang ke saya. Saya kasih Alkitab gratis. Nanti siapa saya kasih Alkitab ya? Anakku itu. Aku kasih kau Alkitab satu yang baru. Ya. Supaya dibaca. Nanti bawa itu kemana pun kau bekerja. Marsangge-sangge buat. Patut minna sebentar dulu. Merenungkan firman Tuhan bersama. Ya. Ada yang belum punya Alkitab? Angkat tangan. Yang belum punya Alkitab? Puji Tuhan. Setidaknya sudah Alkitab. Kenapa penting membaca firman Tuhan? Karena nasib kita sangat tergantung pada firman Tuhan. Ya, nasib kita sangat tergantung pada firman Tuhan ini. Ini saya sampaikan kemarin ini. Matius 4 ayat 4 dalam bahasa Indonesia masa kini. Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Manusia tidak dapat hidup dari roti saja. Ini kebenaran. Artinya begini, kalau saudara penuh kaya dengan roti itu berbicara tentang kekayaan dunia. Gak bisa. Karena di dalam hidup kita ini ada unsur yang olehnya itu tidak didapatkan karena kekayaan. Siapalah di sini yang karena banyak uangnya makanya jadi bagus pernapasannya ke tangan? Halo? Ada sekarang justru yang banyak uangnya. Oh itu begitu. Sampai capek kita. Kalau tidur sudah enggak. Dulu ada teman saya tidur begitu. Aduh, satu hotel kita satu kamar. Sebentar dulu dia bilang begini. Kaulah dulu tidur katanya. Selalu begitu kondisinya. Padahal saya termasuk orang susah tidur karena saya kan orang pintar, saudara. Orang pintar itu susah tidur. Yang cepat-cepat tidur itu jauh lebih pintar. Gitu lah. Jadi jangan langsung cina atau ngawon, marwan. Mulai nanti malam aku akan susah tidur. Minum kopi pun akan kuat. Tapi jangan. Ada kan orang mengukur. Banyak uangnya. Nafas itu nggak ada hubungannya dengan kekayaanmu. Itu pemberian Tuhan. Makanya tadi ketika Tuhan mengatakan stop kau bernafas, walaupun hartamu banyak, stop. Makanya tadi katakan manusia tidak dapat hidup dari roti saja. Ini kita roti ini yang terus kita kejar. Apa yang masa? Nabi ting roti, lau pemilihan on. Nah, saya mohon maaf. Saya agak mulai membentengi diri saya sekarang. Berapa? Saya diundang dilihat ada perongkosan. Enggak. Di dalam hatiku sudah ada pilihanku untuk kota dan untuk provinsi. Yesuslah dimuliakan. Enggak ada itu. Enggak tahu ada enggak yang mendaftarkan saya. Bisa aja ada yang mendaftarkan saya kan. Jangan ada yang mendaftarkan saya tanpa permisi. Ya. Kadang mau soalnya ditanami nang daftar ho. Hepeng nejalo. Memang maksud saya kan gini. Ini penting. Saya diem atau luar 1.000 amona. Udah aku bilang tadi kalau aku jadi wali kota habis uangku 10 miliar. Begitu aku dulu enggak akan kuperhatikan ke dia. Bapak ulak kono ngaro Bank Mandiri. Waro mah, aja jimu nama situ lulat do. Bang BCA, waro. Mau saya perhatikan lagi kalian nasib kalian. Oh nasibku aja nggak jelas. Ya, ingat ya, orang yang tidak membaca firman hidupnya setengah. Jadi setengah dia. Ini mah karena setengah. Coba dalam 1 minggu sekarang lebih cenderung mana saudara? Setengah mana yang mana baru? Satu ngamati aku saya tahu. Satu ngamati aku lemah di boros baca takkan satu ngamati.
sekarang begitu. Patolak bengas atau nggak mati. Sehingga ketika pagi bilang malam. Ketika malam bilang dilelei halil. Kenapa? Karena kau tidak tergantung dengan firman. Tetapi juga dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Tadi saya dengarkan latihan liturgi. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saya begitu teman ya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah, sudah. Makanya kalau ada di sini yang berusaha pengen kaya, pasti penderitaanmu yang lebih. Mungkin kau bilang begini, enggak lah Pak Gem, kalau aku enggak ingin kayanya, bagaimana supaya bisa makan? Nimmu deh, itu bahasa politisnya. Karena Yesus mengatakan, firman-Nya mengatakan, jangan kamu khawatir, burung di udara aja Tuhan pelihara. Maksudnya begini, jangan karena kekhawatiran yang kau bekerja. Haleluya. Bekerjalah pagi-pagi. Ada sukacita dalam gitu berangkat. Nah langsung. Mati mau sabar. Mati mau. Jangan. Berkat Tuhan lah. Sama-sama lu katakan berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. 1, 2, 3. Amin. Dia nang labi hamu tuje panggona go tu mamora tu tujuan mabereng mulak kamar pogus. Ya. Karena kaya bukan tujuan. Kaya itu adalah akibat dari iman kita. Amin. Semakin kaya imanmu, semakin kaya juga yang lain. Haleluya. Saya baca tentang kisah Musa. Wah, Tuhan aturnya semua. Nanti ingat ya. Nanti saya akan apa? Nanti mintai semua emas-emas dari orang Mesir itu ya. Saya akan menjamah hati mereka supaya berkemurahan. Betul. Waktu orang Israel eksodus dari Mesir, ada yang dengan nggak diminta pun datang menyerahkan emasnya. Tapi ingat, saya baca lebih daripada 10 kali Allah menyebutkan kalimat yang sama tentang Firaun. Aku akan mengeraskan hatinya. Hati-hati di sini yang keras hati. Karena Tuhan akan keraskan. Supaya apa? Supaya menikmati tulah demi tulah. Bayangkan sudah tulah ke-10 enggak menyerah ini si Firaun. Kenapa? Tuhan bilang karena sudah kukeraskan. Baca loh kisah itu, enak kali dibaca itu loh. Enak kali dibaca. Saya paling suka ayat itu ketika awan itu bergeser. Tadinya awan itu kan di atas. Dan tentara Firaun itu hampir 700 ribu kereta perang. 700 ribu karena jumlah Israel waktu itu yang eksodus itu 600 ribu hanya laki-laki. Jadi kalau ikut wanita anak-anak itu lebih 1 juta. Bayangkan 1 juta berjalan zaman dulu. Itu lambat. Ada yang sedang hamil. Aduh, nang boleh atau patuh. Kan begitu kan? Ada yang bisulnya kambuh. Maju strat stokin. Sementara Firaun sudah datang. Bangsa Israel sudah ketakutan. Apa kata Tuhan? Dan awan itu mulai bergeser. Yang tadinya di depan mereka awan itu, sekarang di belakang mereka. Sehingga bangsa Israel tetap menikmati terang. Bangsa Mesir menikmati dikeraskan. Dia kasih jogal baut. Makit jogal nama molo sole mana bertua. Ya. Bilang kiri kanan nang mau jogal rubau mangso. Ini mau coba tibereng. Anot dol. Dolan. Tahu dol? Bolong ngadol be nang beguna nih. Ya. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya? Apa saja yang diperbuatnya? Kata kuncinya tertanamlah dulu. Amin. Baru naik modang orang bete. Ini lihat. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Ditanam. Jadi jemaat yang bertumbuh pasti tertanam. Yang tertanam itu nggak gampang-gampang dia hepot.
Otik-otik pidda nama angin. Otik-otik lau pidda nama angin. Itu belum tertanam itu. Tertanam itu nggak enak loh. Karena di dalam tanah itu kematian. Saya bilang kemarin sama si Devi, takutnya kita lebih lama tertanam. Ini dapat gini. 50 tahun umur naik tertanam terus katanya. Enggak, memang Tuhan bilang ini nggak bisa bertumbuh, ini harus ditanam dulu terus. Karena di kita aja bertumbuh langsung begini tangannya. Iya langsung anak. Ini nama kan? Memang tangan dong langsung di mana juga nah. Arwa izarwa. Arwa nama. Ijek merbau. Ditanam dulu. Disitulah masa-masa yang gak enak. Nah jemaat yang tertanam kan mulai merasakan gesekan-gesekan. Ini saya katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya. Itu kan kita mulai ngalamin itu. Dalam berjemaat, saya nggak suka dengan gembala itu. Apalagi kalau gayanya itu. Muncungnya itu kasar kali ngomong katanya. Tergantung. Kadang kalau mau kupilih aja mulutnya Pak gembala muncungnya itu. Cuman nggak terlawanku dia katanya kan. Harus nggak sama ini ada juga. Nih tak taralo. Nih halo nggak taralo naruh kan. Kayak yang di YouTube itu kan. Yang di tersonggok emang songkot. Dia lihat besar badannya. Ya bang. Maksud saya kan gitu. Di sini kita ditanam supaya berhasil. Jadi jangan dulu langsung berhasil. Ikuti dulu tahapannya ini. Kenapa? Dalam tradisi Yahudi kan dia orang Yahudi itu kan di Israel itu kan banyak padang gurun di situ. Jadi Yesus memperhatikan pohon kalau sudah bertumbuh pasti dia karena tertanam. Bilang kiri kanan mari tertanamlah bilang dulu. Nikmatilah prosesnya. Amin. Di sini kan kita mulai ketemu gaya satu dengan yang lain, kan? Nggak suka aku gayamu. Iya memang kita nggak suka. Aku pun gayamu pun nggak suka aku. Tapi mulai aku menyukai gayamu. Ada namanya tarik ulur. Ya, ada tarik ulur. Kan nggak selalu suka kita dengan gaya kawan kita kan. Tapi dalam penggembalaan, ya, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin. Oh di bawah gua nasi mesra. Yang masuk kuliah. Isi gua masih mesra. Nama lengkap mesra banget. Ada memang aneh-anehnya sekarang nama sekarang. Ada namanya Happy New Year. Happy New Year. Kamu lahir tahun baru? Iya. Nanti yang lahir tahun baru bikin namanya Selamat Tahun Baru. Namanya apa? Selamat. Nama panjangan Selamat Tahun Baru. Ada dong saya keluar nasi Paula. Nama lengkapnya Paulus Subinoto Pak. Aneh-aneh ada itu namanya Paulus Subinoto. Iya. Coba lihat, tapi nama panggilannya keren Paul gitu. Paul. Setelah kita lihat ijazahnya Paulus Subinoto. Mas sangat mengagumi Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Ini kenapa kita penting membaca firman? Baca sama-sama 1 2 3. 1 2 3. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu dia. Halo, unang bengar sebegong. Udah capek kita. Kembali back to the Bible. Kembali ke sini. Amin. Tuhan sudah bilang, di luar aku, kamu bukan siapa-siapa. Jangan lagi dengan kekuatanmu. Itu makanya Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Ini paling keren loh ayat ini. Rasul Paulus mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena Tuhan yang bereskan. Kemarin saya kirim ayat di grup kita ini. Ya apa katanya? Aku yang bertindak, kamu tak perlu berbuat. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dalam terjemahan baru katakan aku yang berperang. Kamu diam saja. Dalam bahasa Batak Toba, audo Jehovah nomor porang humokopo asal mah paso ini
sal jupang anak aku tak bagi memang apa lu bagi memuntah kali aku memuntah sal jupang mana yang memuntah. Orang lagi hamilnya lagi mengandung memuntah normal. Ini enggak hamil enggak apa-apa tapi aku memuntah kali aku. Ada lagi yang lebih kasar, mohon maaf lah, aku muka berak kata juga ya. Kadang karena direnungkannya memang dia lagi di situ. Dengarlah, mohon maaf kalau orang buang air besar lancar, mukanya gimana? Aman nih? Kalau sudah mangudul. Itu ada masalah pencernaan. Biasanya orang stres pencernaannya terganggu. Betul nggak? Orang kalau sudah stres, mohon maaf, kotoran itu pun susah dia. Nggak mau aku katanya. Sarap bilang keluarkan, nggak mau aku. Kadang gini loh, kalau udah stres kita musuh kita menjadi diri kita menjadi musuh kita. Nggak mau kerjasama. Tiba-tiba nggak bisa diluruskan kaki, lu Tuhan tolong. Naik betisnya. Saya pernah lihat orang naik betisnya sampai ke punggung. Tolong katanya, betisnya naik, pahanya turun. Artinya tubuh pun nggak kerjasama. Kalau engkau stres berlebihan, tubuhmu pun jadi musuhmu. Apalagi yang lain, ya kan? Lanjut, firman Allah adalah kenapa kita perlu membaca firman. Ingatlah, tadi dikatakan pertama karena kita tergantung dengan firman Tuhan. Orang kalau sudah tidak membaca firman, lihat, dia sering kecenderungan maksimal yang dia nikmati adalah bilang ke kiri kananmu, kalau nggak baca firman kita, bilang dulu. Maksimal yang kita nikmati hidup ini setengah mate, bilang dulu. Tasongo nama yang ada setengah mate awina maka hulongio. Setengah mate, maksudnya setengah mate. Makanya hari Rabu ngamate be mana. Setengah tambah setengah tiga. Sadar. Bahasa mati tuh ada mulai dari sini ini memang nggak setengah mati mana. Dari Selasa masih setengah mati mana makanya hari Rabu mati. Adalah sih adalah aku misalnya pagi memang mati orang sih. Ya dengar saudara. Firman yang kedua, firman Allah adalah sumber. Ini saya baca. Kemarin kita baca ini hari Rabu. Ayub pasal 14 ayat 7 sampai 9. Dalam terjemahan bahasa masa kini. Kau kira engkau ini salah ini Pak. Bukan ini. Coba dulu yang hari Rabu kemarin. Ayub berapa? Ini kayaknya. Coba dulu dicari. Ayub iya. Coba buka dulu sebentar ya. Kenapa kita perlu membaca firman? Karena yang pertama tadi kita sangat tergantung dengan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, firman Tuhan itulah sumber kehidupan. Lihat, karena bagi pohon, salah ini ya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Masih ada harapan. Kalau pohon ditebang, dengar ya, kalau pohon ditebang, masih ada harapan nggak tumbuh? Masih ada. Tapi ini lihat ayat yang ke-8. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu. Jadi kalau masih ditebang dia, masih ada harapan tuh. Tapi kalau akarnya sudah mati, artinya udah nggak ada harapan. Tapi perhatikan, pohon yang sudah ditumbang, yang akarnya sudah mati, artinya yang sudah tidak ada harapan sekalipun. Ketika ayat 9, maka bersemilah ia setelah diciumnya dan dikeluarkannya lah ranting seperti semar. Jadi yang gak ada harapan pun kalau engkau sudah mulai membaca firman. Lihat, mulai engkau coba lihat, mulai bersemi, rantingnya mulai bertunas. Dengar, siapapun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hadir hari ini, dalam bidang apapun hari ini yang mungkin seperti kematian datang,
Termasuk itu dalam keuanganmu seperti mati. Ada di sini yang seperti mati suri katanya. Keuangannya sudah, dalam kesehatan seperti mati. Dengar, ini rahasianya. Ketika diciumnya air itu di sini berbicara tentang sumber. Apa itu? Firman Tuhan. Maka tadi Raja mengatakan, yang merenungkan firman itu siang dan maka ia seperti pohon yang ditanam. Lihat, di padang gurun nampaknya pohon yang sudah mencium air pasti bertumbuh. Kalau nggak mencium air, dia mati segan. Ya? Mati segan, hidup tak mau. Itulah setengah mati. Ya, anak pola buruk kok. Itu setengah mati itu. Mati segan, hidup tak mau. Adakah hari ini seperti itu bagian dari hidupmu? Mungkin sukacitamu seperti itu, pengharapanmu, kesehatanmu, ya, rumah tanggamu juga seperti tanggul yang sudah mati akar. Ya, finance-mu, keuanganmu seperti itu. Dengar rahasianya. Sentuh firman. Amin. Maka bacalah, apalagi ibu-ibu ini kan ibu rumah tangganya. Begitu kau sudah selesai masak, menidurkan anakmu, dalam firman Tuhan mengatakan begini. Si JP kami aja sekarang, coba, udah nggak sabar lagi, dia membaca itu tiap hari. Maka Yesus mengatakan, ketika dia mengatakan begitu, dia ambillah itu, apa itu semuanya, jadi begitulah dia. Akhirnya dia terjemahkan dalam bahasa Inggris. Coba lihat, orang yang nggak bisa membaca aja sekarang membaca. Ini yang tahu membaca. Baca firman, amin. Sekali lagi bilang kiri kanan, membaca firman. Doa, baca kitab suci. Doa tiap hari. Lagu ada nih, teng buat lagu itu. Ya, lanjut kembali. Masih ada ini. Kebutuhan apa? Yang pertama tadi, kenapa kita perlu membaca firman? Karena hidup kita tergantung daripada itu. Yang kedua, karena firman adalah sumber kehidupan. Artinya orang yang tidak membaca firman, dia tidak hidup. Seperti yang dijanjikan Kristus. Haleluya. Semangat jangan mengadusinya. Di sini, makanya gini loh, saya mulailah mencintai belajar firman. Jangan cari khotbah yang seperti yang melucu aja sejak awal. Ada begitu pendeta, mulai dia khotbah sampai penutupan melucu. Atau bisa cari pendeta yang bisa bikin nangis-nangis, altar call. Memang ada gereja sekarang dalam setiap kebaktian selalu altar call. Saudara-saudara, itu pendeta udah langsung maju dia, pasti altar call. Di sini belum tentu 3 kali 1 tahun altar call. Karena Kristus fokus kita pada perubahan pikiran. Amin. Saudara ketawa pun dengar firman belum tentu berubah. Ada orang setiap ibadah selalu nangis, Tuhan, nggak bertobat juga dia. Gitu-gitu aja. Karena ini yang paling susah. Metanoia ini yang paling susah. Berubahlah cara berpikirnya. Amin. Haleluya. Ketika kebenaran disampaikan, berubah. Jangan marah. Jangan tersinggung. Haleluya. Aku tadi tersinggung dengan khotbah itu, puji Tuhan. Tapi ketersinggungan itu mengubah cara berpikir. Ingat, seseorang akan berubah karena 2 hal. Yang pertama, open mind, pikiran yang terbuka. Yang kedua, hati yang luka. Yang ketiga ini untuk kebutuhan primer dan pertumbuhan rohani kita. 1 Petrus 2:2, kita baca 1, 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu diingatkan kasih susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Apa itu air susu yang murni? Dalam terjemahan King James dikatakan itu, kalau nggak salah ya, water word. Apa itu? Kira-kira seperti itu. Nggak tahu saya apakah benar pembacanya. Jadi ada firman maksudnya. Air dari firman. Coba lihat ini.
Artinya apa? Kalau bayi tidak akan mungkin bertumbuh tanpa air susu. Mungkin di antara kita kan masih ada yang bayi rohani di sini kan. Bayi rohani itu begini, harus nyaman. Kalau udah mulai gerah, lihat sisi ini tuh. Pokoknya selama dia nyaman, nggak ada masalah. Jadi bayi itu begini, selalu untuk kenyamanannya. Ada nggak di sini bayi-bayi rohani? Udah berapa umurmu? 78. Tapi masih bayi rohani. Selalu untuk kenyamanan. Nggak suka aku. Panas sekali pun di gereja ini. Kok tadi kok bau ya? Lupa dia memang belum gigi dia. Kok bau tadi ya? Karena fokus pada kenyamanan. Ini kan gini loh, bayi-bayi makanya nggak bisa dibawa perang. Bisa nggak bayi dibawa perang? Hei, orang-orang muda, kalian bisa dibawa perang nggak ini? Jangan nanti perang, begitu lihat pacar, nggak mau aku, pulang aku, pacar. Kalau tentara lihat pacar apa? Lihat ular, wah, gigit ularnya. Karena dirindam sudah dilatih. Rindamnya surga itu ada di bumi, yaitu dalam penggembalaan. Amin. Kenapa nggak datang Pak Gabriel ibadah? Kan gitu kan? Kan ditanya nggak? Ditanya nggak? Biasanya semakin nggak jelas alasannya semakin begini. Aku udah pelajari semua. Itu biasanya kalau alasannya nggak jelas. Kalau alasannya jelas, oh gini loh Pak Gim, kemarin datang si Radiapo ke rumah kami. Bahwa kalau itu bisa langsung pede. Kalau sudah rindam, ingat, rindamnya surga ada di dalam penggembalaan. Di sini saudara dilatih. Karena gini loh, masalahmu banyak nggak di luar sana. Di sini saudara dilatih mental kuat. Itu lahir dari baca firman. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan itu adalah, coba kita baca Yohanes 1:1. Jadi firman itu dalam bahasa aslinya logos. Logos dalam bahasa Inggrisnya logic. Dalam bahasa Indonesianya logika. Logika itu apa? Pikiran, ide, apa itu bahasa Inggrisnya ide? Hah? Hah? Jelas loh. Coba deh. Jadi firman itu adalah logos. Logikanya Allah. Pikirannya Allahnya firman itu. Begitu kau baca, kau memiliki pikiran Allah. Pikiran Allah lah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dia mengatakan matahari jadi, matahari jadi. Jadilah itu jadi. Gak butuh lama. Ketika saudara memiliki logosnya Tuhan, idenya Kristus, pikiran Tuhan. Ingat ya, firman itu adalah logos. Dalam bahasa Greek. Dalam bahasa Inggris tadi apa? Logic. Dalam bahasa Indonesia? Logika sama dengan mind, pikiran. Pikiran itu sama dengan ide, gagasan. Yesus nggak pernah kehabisan ide. Haleluya. Coba ketemu dengan orang buta, murid-murid sudah pada mundur ini. Yesus maju, sini. Ketemu sama orang kesurupan. Coba. Saudara memiliki pikiran Kristus, saudara jadi berotoritas di bumi. Amin. Amin. Orang tua harus punya otoritas. Mendidik anak, kalian orang tua harus punya otoritas. Harus ada rasa takut dalam tanda petik dari anak itu terhadap kita. Duduk, bilang, duduk dia. Jangan nggak mau aku. Otoritas. Karena Kristus mengembalikan itu. Jangankan anak, iblis saja bilang, out nggak? Oke, kalau begitu mundur dia. Orang tua harus berotoritas. Karena kalau orang tua tidak berotoritas terhadap anak, anak akan kurang ajar. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Semua harus menghormati itu. Ketika sang ayah bilang di rumah tidak boleh, maka semua harus menghormati itu. Belajar.
Saya sebagai orang tua pun menerapkan itu kepada anak-anak. 3 anak kami. Saya begitu. Kadang kalau udah begitu aja, udah gitu. Saya terkesan satu ada pendeta kita di Sidamani, bagus sekali mendidik anak-anaknya. Dia gini, karena itu kan dalam perjanjian lama, Tuhan itu harus memperhatikan gerak tangan majikan. Dia memang siap. Lihat si Mayor Teddy. Mayor Teddy ini memang prajurit top. Itu dia paham semua bahasa sandi, bahasa itu, bahasa ini. Lihat. Mana yang boleh? Kalau kita seandainya itu saya ajudannya si Prabowo dari karpet, ya saya dari karpet aja, kita kan kesempatan lain kan gitu. Kalau nggak boleh, dia tahu. Prabowo itu cuma siap. Itu namanya otoritas. Udah selesai. Hidup harus digerakkan oleh. Udah. Lihat. Udah tahu sekarang di mana kelemahan-kelemahan kita. Tuhan, aku hitung-hitung dari 5 tahun aku aktif di GBD sih mari begini. Mau hujan, mau matahari, mau apapun gelap, mati lampu pun datangnya aku. Pernah satu kali aku kebaktian gembala aja nggak datang Tuhan. Tapi kok lalap gini-gini aja hidupku Tuhan. Lau ada nasib kamu. Malu saya bikin ya Tuhan merdeka tu nama Tuhan. Oh mana merdeka tu nih pena fokus. Mau aman. Dulu hari orang mana? Penuh kunum mau. Coba dia. Kenapa? Karena kita nggak membaca firman. Ingat ya, saya nggak bilang kalau engkau membaca firman hari ini tiba-tiba engkau kaya raya. Tapi firman itu mengubah cara pikirmu. Ingat tadi apa itu firman? Logos, logik, logika, pikiran. Ketika orang membaca firman, orang Kristen membaca firman, di luar sana ada orang yang tidak percaya Yesus, tapi memiliki pikiran Kristus. Ada nggak? Banyak. Sekali lagi dengar ini. Di luar sana ada banyak orang tidak percaya Yesus, tapi pikirannya pikiran berhasil nggak? Berhasil. Dia menerapkan pola kerajaan Allah dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya. Kemarin saya searching orang-orang hebat di Indonesia. Wow. Ada satu saya baca kekayaan itu 4.000 triliun. 4.000 triliun harta kekayaannya. Sepatunya cuma harga 300.000. Adalah di Indonesia. Tadi keluaran mana lagi? Uangnya tak ada, sepatunya harga 3.500.000. Handphonenya harga 16 juta. Bajunya mahal-mahal semua. Coba terbalik. Mari bangkit berdiri saudara.